beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabatku orang muda, adik-adik yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Kita ingin merenungkan tentang doa pada sore hari ini. Kita ingat kembali apa itu doa. Secara sederhana, doa merupakan komunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Artinya doa itu pada maknanya yang paling dalam selalu dua arah, saya dan Tuhan. Tujuannya untuk membangun relasi, maka memang harus bicara, harus diungkapkan dan saling mendengarkan. Caranya bagaimana? Ignatius dalam latihan rohani menunjukkan 3 cara berdoa. Pertama itu doa persiapan, ya, doa untuk mempersiapkan diri masuk dalam doa itu sendiri sebetulnya. Cara kedua, meresapi sedalam-dalamnya arti kata dari sebuah doa. Dan yang ketiga, berdoa dengan irama. 3 cara berdoa ini langkah-langkahnya ditulis dalam latihan rohani. Lalu dirangkum oleh tim Komsos. Nanti bisa dibaca ringkasnya di Komsos Kota Baru di Instagram. Kesempatan ini saya gunakan untuk membagikan permenungan di balik doa-doa tersebut. Di balik 3 model doa tersebut, saya ingin menawarkan permenungan 3 model relasi pengikut Yesus, sebagaimana dikisahkan dalam Injil. Kita tahu bahwa dalam Injil, Yesus diikuti oleh banyak orang, mulai dari yang paling jauh, lingkaran yang paling jauh sampai yang paling dekat. Pertama, model relasi orang banyak yang mengikuti Yesus. Kita tahu ada kisah Yesus diikuti banyak orang sampai memberi makan 5.000 orang. Yesus diikuti oleh mereka. Mohon supaya persoalan hidup dan sakit yang mereka alami disembuhkan oleh Yesus. Kita pun sama. Ketika berjumpa dengan Yesus, kita mohon dalam doa-doa kita, doa-doa permohonan. Kita sadar bahwa sebagai pribadi kita terbatas. Kita butuh pertolongan Tuhan yang berkuasa atas diri kita dan atas alam semesta ini. Yesus sendiri kan berkata, ketuklah maka dibukakan. Mintalah maka akan diberi. Tapi kita perlu ingat hati-hati agar dalam permohonan kita tidak berpusat hanya pada diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh berdialog dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam doa-doa permohonan kita?
Kita boleh berdoa, tentu saja permohonan macam-macam ya. Yesus, saya minta jodoh gitu misalnya. Tapi kita juga perlu melibatkan Tuhan, bertanya pada Tuhan, Tuhan aku pengen jodoh yang cantik, yang kaya, yang baik gitu kan. Menurut Tuhan bagaimana? Nah, kita bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam doa-doa permohonan kita. Jika sungguh-sungguh saya yakin kok Tuhan mendengarkan, Tuhan akan menjawab juga apapun jawabannya. Mungkin jawabannya raono le ngimpi gue gitu. Atau apa jawaban di gereja terus tiba-tiba ada perempuan cantik, laki-laki ganteng yang saya idam-idamkan misalnya. Bisa jadi atau apapun. Kedua, model relasi para murid Yesus. Dalam kitab suci kita ingat bagaimana Yesus mengajar dan mengutus 70 murid pergi berdua-dua. Ini lingkaran yang lebih dekat lagi ya, daripada yang tadi. Ini tipe pengikut yang berdoa, mendengarkan kehendak Allah, tapi mundur ketika dituntut oleh Allah. Mungkin sebagian dari kita senang ya, lega kalau kita berdoa curhat sama Tuhan. Kita cerita apapun keluh kesah kita, mengungkapkan segala sesuatu pada Tuhan, macam-macam. Dalam Injil, orang Farisi juga bercerita tentang dirinya pada Tuhan. Aku bukan perampok, bukan pezinah, aku berpuasa dan sebagainya. Semua cerita tentang dirinya sendiri, tapi lupa akan Tuhan. Ada kalanya kita perlu diam, perlu berserah, mendengarkan, dan mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan aku pengen ke sini. Tapi nampaknya Tuhan, enggak, aku pengen kamu ke sana. Lalu apa yang kita lakukan? Doa kemudian lebih luas daripada duduk, memejamkan mata dan buat tanda salib. Tentu saja itu benar, tapi lebih luas dari itu. Hidup kita pun bisa menjadi jawaban dari kehendak Tuhan dalam hidup ketiga. Yang terakhir, yang ketiga, model relasi para rasul. Model relasi Maria juga dengan beberapa wanita yang mengikuti Yesus. Ini lingkaran yang paling dekat dengan Yesus. Mereka mendengarkan kehendak Allah dan jatuh bangun dalam mengikuti kehendak Allah. Kita semua tentu saja berharap bisa dekat dengan Allah, sampai pada lingkaran yang paling dekat dengan Yesus. Caranya bagaimana? Tentu saja latihan berdoa. Yang saya yakin Bapak, Ibu, teman-teman semua, adik-adik juga sudah jalani. Doa itu proses. Doa merupakan peziarahan kita masing-masing bersama Allah. Maka tidak ada kata terlambat, sebab proses kita masing-masing berbeda. Mulai dari mengikuti langkah-langkah doa seperti yang ada dalam latihan rohani atau tradisi doa yang lain macam-macam. Mulai dari belajar memberi waktu yang konsisten untuk hening dan berdoa. Mulai dari belajar mendengarkan orang lain juga. Kalau kita tidak pernah belajar mendengarkan orang lain, ngomong terus, bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan? Kita tentu berharap doa-doa kita juga bukan doa yang formal saja gitu ya, formalitas belaka. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus sungguh mendalam. Jika kita menggunakan cara doa misalnya seperti yang saya sebutkan tadi dalam latihan rohani, meresapi sedalam-dalamnya arti kata dari sebuah doa. Ketika kita mengucap doa yang sederhana yang diajarkan Yesus, Bapa kami yang ada di surga. Kita bisa membayangkan betapa Yesus itu begitu besar. Saya bayangkan wajahnya tampan gitu ya, seperti yang digambar-gambar itu. Lalu dia memandang ke bumi. Lalu dia memandang saya. Siapa saya? Yesus yang sungguh besar melihat saya, mengasihi saya, mencintai saya, dan seterusnya. Doa bisa begitu mendalam, bisa begitu bermakna. Semoga kita semua menemukan cara doa kita masing-masing yang membuat kita mampu berdialog dengan Tuhan dan mendekatkan diri kita pada lingkaran relasi yang lebih dekat dengan Yesus. Amin.